Tuhan. Shalom. Wah, luar biasa ya. Tak pikir Pak Yohanes Gunawan wis lali be aku ya. Suwe Kak khotbah ya. Puji Tuhan saudara. Saya tidak bisa lupa dengan gembala saudara. Sebab gereja pertama di Surabaya yang saya khotbahi gereja saudara ya. Mungkin 16 atau 17 tahun lalu ya. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, saya ingin malam ini kita belajar tentang iman yang menghasilkan mujizat. Jadi nanti saudara sementara duduk begini, Tuhan sudah lakukan keajaiban. Saudara, saya didatangi suami istri berapa tahun lalu ke rumah ya. Saya baru buka gereja waktu itu. Kok saya mau jadi jemaatnya. Kaget saya. Wah, terima kasih saya bilang. Sebab apa? Nyari jemaat ini susah saudara ya. Terus dia nangis. Loh kok nangis? Terus dia bilang, ya 14 dokter sudah memvonis saya pasti mati. Saya sudah minta doa 2 pendeta pun sudah bilang saya pasti mati. Loh kenapa? Saya bilang, wis mbok nangis. Ya kok saya divonis kanker jenis ganas dan pasti mati. Ya, saya ketawa, saya bilang wis enggak apa-apa. Orang enggak apa-apa ngomong apa, yang penting Tuhan Yesus enggak ngomong kamu mati. Ya, ayo punya iman, percaya, saya bilang. Terus ya apa ini tindakannya? Ya mau saya tinggal di Singapura, akhirnya saudara hampir 2 tahun di Singapura, dia harus dioperasi, di kemo, yang pertama 58 kali. Ya berkali-kali dia telepon minta mati saudara ya, enggak kuat katanya. Saya bilang enggak, anakmu sik cilik. Ya sebab anaknya masih umur 6 tahun, yang besar masih sekolah. Kamu harus bisa, pasti Tuhan Yesus tolong. Saudara, berjalannya waktu ternyata muncul lagi kankernya. Jadi dia harus operasi lagi yang kedua. Saya bilang sama istri saya, wis kita berangkat yuk ke Singapura. Sakno orang ini ya. Saudara mau masuk ruang operasi, masih doa video call minta didoakan. Saya bilang nanti malam saya sudah nyampe di Singapura. Nah saudara kemudian berapa menit saya nyari tiket. Telepon lagi, jangan berangkat dulu kok. Loh kenapa? Ini sudah di ruang operasi. Ternyata kok dilihat kata dokternya kankernya hilang sebentar. Ini masih seminggu lagi di check up. Nanti hasilnya gimana? 2 kali di check up dan dinyatakan bersih dari kanker. Saudara sejak saat itu sampai hari ini dia dinyatakan sembuh total dari kanker ya. Sekarang jadi ketua multimedia di gereja saya. Saudara kalau ada jemaat teman yang telepon ya kena penyakit ini. Saya doakan terus saya kasih namanya Fang. Fang ini tulungono ya. Saudara puji Tuhan kemarin 2 orang juga dinyatakan sembuh. Jadi tiap pagi sama Cifang ini ditelepon, didoakan, dikasih firman. Sudahlah Tuhan Yesus itu hidup, dia bisa menolong kita. Nah dan terbukti memang Yesus kita hidup. Makanya nanti sing ndak isa pasti bisa. Sing nggak mungkin pasti mungkin. Nek bahasa Jawa sing nggak iso dadi iso. Sing nggak mungkin dadi mungkin. Sing gak kira dadi opo kira. Wis ojo ketut to ae ya apa maneh kira-kira. Sing Nah, ayo kita akan belajar. Sekarang saya akan mulai dulu bedanya iman dengan percaya dan sugesti. Saudara, iman beda dengan sugesti dan percaya. Sugesti dan percaya itu tidak ada dasarnya. Jadi saudara karena hanya kekuatan perkataan dimasukkan di pikiran supaya kita mempercayai sesuatu terus diulang sehingga kita akhirnya mempercayainya. Nah itu menjadi satu sugesti. Contoh, saudara kalau badannya tidak enak, aku nek nang toko jamu ini ya, nanti minum ini aku sembuh. Nah saudara mulai masuk no ya, wah pokoknya aku nek minum di toko jamu ini nanti sembuh. Akhirnya saudara terus berulang dan memang betul. Karena saudara sugesti. Disugesti sendiri, dipercaya sendiri. Waktu toko A ini mantu, nah ini ya, kan tutup. Terus saudara gini, waduh awakku gak enak. Saudara sudah gini, kok nang toko B, toko C, wis gak kira waras aku.
Betul, saudara coba kemana, tidak sembuh. Tapi begitu toko jamu buka tok loh. Wis saudara ngene, loh waras wis. Iki gurung ngombe jamune. Nah itu disugesti. Apakah tidak baik? Baik. Enggak apa-apa. Tapi saya mau tawari saudara, kalau ada yang baik dan lebih baik, saudara pilih yang mana? Lebih baik. Nah yang lebih baik ini namanya iman. Iman ini ada dasarnya. Ayo kita baca dulu ya. Roma 10 ayat 17. Nah ini. Roma 10 ayat 17. Nanti saudara sambil dengar firman. Apa kira-kira yang hari ini saudara inginkan? Saya percaya Tuhan akan melakukan keajaiban buat kita ya. Jadi katanya Alkitab, iman ini timbulnya dari mana? Iya, pendengaran oleh apa? Iya, jadi sementara saudara dengar firman begini, itu akan memunculkan iman. Jadi kalau ada yang mengganggu saudara untuk dengar firman, ya dibuang. Misalnya saudara dengar firman dagangan. Oh sesuk barangku tak kirim, sumben tak tagih. Kau nek cerewet tak diskon 10%. Nah ini tidak boleh, berarti di gereja saudara dagangan. Apalagi saudara main handphone ya. Loh saya ini tidak nyindir ya, ini ngilono ya. Nah ini. Nah yang kira-kira ganggu cuma setengah jam dengan firman. Ya saudara singkirno. Kenapa? Karena nanti firman itu memunculkan iman. Nah ini ditulis oleh Paulus di kota Roma 2000 tahun lalu. Itu hampir semua orang di sana buta huruf. Jadi kata Paulus, wes kamu denger aja. Nah, tapi sekarang yang buta huruf sedikit. Saya tambahi ya. Jadi sekarang itu iman muncul tidak dari pendengaran saja. Tapi dari membaca firman Tuhan juga. Siapa di sini yang tiap hari membaca firman Tuhan? Tidak usah angkat tangan. Nanti sombong ya. Siapa yang tidak pernah baca firman? Tidak usah angkat tangan. Tambah izin ya. Firman ini bacaan. Dengar no. Karena itu memunculkan iman. Saudara ya. Nah ini ditulis 2000 tahun lalu oleh Paulus di kota Roma. Sekarang ibu kotanya Itali. Saya ini suka sepak bola. Sebelum jadi pendeta anak-anak saya semua hadir di stadion di Malang. Karena tahun 1987 itu Arema lahir. Saya hadir, saya daftar jadi Aremania. Wah waktu itu ya ada pertandingan Arema lawan tim sepak bola dari Korea namanya tim Haleluya. Iya betul namanya Haleluya ya. Jadi di tengah lapangan berbentuk salib ya. Nah saya daftar. Saya sampai hari ini masih Aremania. Nah di kota Roma ada juga klub sepak bola sampai hari ini saya tifosinya. Supporternya gitu ya. Yaitu AS Roma. Apalagi pelatihnya hebat. Namanya Jose Mourinho. Sampai nama saya mau tak ganti ya. Samuel Mourinho ya. Nah saya saking senengnya. Saya baru 2 kali ke kota ini dan hadir di stadion itu ya. Karena saya senang sepak bola. Nah terus saya ingat, iya ya Paulus pernah nulis di kota ini tentang iman. Nah iman sekarang bisa menghasilkan mujizat. Iman ini muncul dari dengar. Ya apa sih Pak? Kok bisa iman itu muncul dari dengar firman? Nah saudara saya kasih contoh kalau saudara hari ini mungkin ada yang sakit. Saudara pernah dengar firman, oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Mungkin saudara baca juga, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara tahu bilur? Ya, jadi kalau saudara ke Israel, tak doano semua berangkat ke Israel ya. Ya Bapak Gembala saudara sering ke sana ya. Saya cuma Februari, November tiap tahun 2 kali ya. Saya sudah 53 kali ke sana ya. Jadi kalau ada jalan salib, ya sekarang sudah rame. Tapi masih ada orang yang masih meresapi. Jadi ada jalan bik nangis. Apa Pak? Oh Yesus ini ajaib. Nah saudara waktu Yesus disalib, dia ditelanjangi. Tentara Romawi, orang Yahudi itu salah satu ya orang yang terhebat, terpandai di dunia sampai hari ini. Dia tahu anatomi tubuh, bagaimana orang dipukul, dicambuk, enggak mati tapi sakit. Ini contoh ya, Paulus pernah dicambuk 39 kali, 5 kali. Jadi 39 kali. 1, 2, 3, 39 enggak mati. Tapi kalau 40 pasti mati. Saya heran, kok bisa ya? Nah ini terbukti saudara ya.
Jadi cambuknya orang Yahudi atau tentara Romawi itu, jadi kalau pecut ini ya, nah ini pecut, jadi ada 5 tali lagi atau 8. Ujungnya ada pakunya, diikat paku ya. Nah waktu Yesus ditelanjangi kan Yesus pikul salib. Begitu jatuh, dipukul, dipecut pakai cambuknya ini. Waktu dipecut ya, nah itu pakunya masuk. Tidak apa-apa. Tapi saudara tahu waktu ditarik, itu dagingnya rusak. Nah waktu keluar darah itu namanya untuk menebus dosa kita. Tapi ada daging kecil-kecil koyor-koyor. Nah itu namanya bilur. Makanya katanya Mazmur 103:3. Dia yang mengampuni segala dosaku dan yang menyembuhkan segala penyakitku. Paket. Jadi darahnya sama bilurnya satu paket. Nah waktu saudara tahu bilurnya ini menyembuhkan, terus saudara bilang gini, saya percaya Yesus akan menyembuhkan saya. Itu iman. Jadi waktu saudara mempercayai bahwa Allah bisa nolong kita, itu iman. Nah sekarang iman ini harus kita naikkan supaya menghasilkan mujizat. Kita baca ya Yakobus 2 ayat 17. Nah ini Yakobus 2 ayat 17. Jadi supaya iman menghasilkan mujizat, nah mari kita akan lihat. Demikian juga halnya dengan apa? Jika iman itu tidak disertai apa? Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau saudara cuma sekedar tahu, oh bilur Yesus menyembuhkan. Iya, saya mau percaya. Hanya itu aja. Tidak ada perbuatan. Itu akan mati. Tidak akan bisa menghasilkan mujizat. Ya, saya didatangi jemaat saya 5 tahun lalu. Kok bisa ngomong? Oh bisa. Apa Cik? Aku tak cerita dulu kisahku ya. Jadi aku ini waktu mau nikah tidak boleh bik mama. Ojo kawin bik orang ini. Wes tama, nanti mama tidak ada lu aku bareng siapa? Ya bareng bojoku tuh. Jangan. Akhirnya diterobos. Saudara waktu hamil dia ditinggal suaminya sampai hari ini. Dan dia tidak menikah lagi, membesarkan anak laki yang waktu itu lahir. Dia besarkan berjuang sampai bisa beli rumah sederhana. Saudara harga rumah naik, kemudian anak ini mau kuliah. Dia pengen kuliah di yang terbaik di Surabaya. Dibankkan 500 juta. 5 tahun habis. Habis sekaligus tidak bisa bayar. Nah cerita sama saya, ini sudah mau disita. Ya apa kok Samuel? Lu sekarang punya iman ya. Lu kira-kira ayat apa sih yang lu dapat? Wis itu pegangan. Karena itu dari ayat itu memunculkan iman. Saya kasih contoh ya. Lu nek hafal Yohanes 10 ayat 10b. Yesus datang bukan hanya memberi hidup. Tapi hidup yang apa? Nah pegangan. Bahwa lu akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Wis sekarang lu balik. Oh tak doa. Wis percayai pasangan plang di rumah lu dijual. Kira-kira mau dijual piro? Nek cepet-cepetan saem nanti 500 tak kasih nopang 500 saya beli rumah lagi yang kecil. Oke, wes lu percayai mujizat pasti terjadi. 3 hari telepon ya. Mujizat terjadi. Saudara pagi-pagi dan ini kisah nyata yang luar biasa ya. Sepasang suami istri datang. Cik rumah lu dijual ya? Iya. Wis gak usah nawar 1,2 M. Ayo salin bawaan KTP kakak. Ayo cepet ke notaris. Loh suratnya ada di bank. Loh bank mana? Di situ. Aku utang 500. Tak bayar dulu. Ayo berangkat. Loh lu ini siapa? Gak usah takut-takut. Ayo berangkat. Sampai hari ini gak pernah tahu siapa dia. Saudara sampai di bank. Dibayar, diproses. Ya kemudian ke notaris. Sampai di notaris. Ini jemaat saya bilang. Nanti yang 700 mau saya belikan rumah lagi. Wes gini aja bikin perjanjian di notaris. Tolong notaris tulis no. Tahu saudara perjanjiannya? Rumah ini silakan pakai sampai kamu mati. Gratis. Lampu satu mati pun telepon aku. Tak ganti pegawaiku. Sik kamu ini siapa? Wis tak usah takok. Saudara ini sudah 5 tahun nempati gratis. Dan orang ini bilang sing 700 depositon wis, lu hidup dari ini. Tapi dia lampu ya ndak mau ya telepon diganti dewe saudara ya. Setiap saya ketemu,
Ya apa Ji, ketemu. Sapa deh? Karo, wis jarno wis. Saudara, ini bukan family, bukan keluarga. Aneh ya, dibeli, dideposito sisanya, dia ninggali sampai mati gratis. Dan ini sudah terbukti sampai 5 tahun. Dari mana? Dari iman. Iman ini menghasilkan mujizat. Tapi harus ada perbuatan. Perbuatan ada 2. Satu namanya kata-kata iman. Jadi iman itu harus diperkatakan. Itu perbuatan. Siapa yang meneladani kita? Yesus. Satu waktu Yesus tidur di perahu ya. Ketiduran. Ini badai. Ombaknya. Katanya murid-murid. Biasa kita nelayan. Tenang. Ternyata hari itu tidak bisa. Sudah mau tenggelam baru bangun Yesus. Guru, kita mau binasa. Orang yang tahu cara untuk mengalami mujizat tidak akan pernah marah menghadapi masalah hidup. Nek saudara ini ya, diomongi bojone, diomongi pasangannya. Ya apa Pak? Duitnya nangin. Nek saudara tidak tahu caranya pasti ngamuan. Tapi nek tahu caranya enggak. Kok Yesus gini tidak ngamuk. Yesus cuma berdiri bilang apa? Diam, tenanglah. Shh, langsung diam. Coba saudara dan saya di perahu itu pasti mangap kabeh. Oh, loh iya saudara. Oh ini baru gebiar-gebiar. Yesus cuma bilang, diam, tenanglah. Shh, langsung diam. Langsung selesai. Yesus jalan baik murid-murid ya. Kok lapar? Oh ini ada pohon ara. Dilihat. Wah ada buah. Kata Yesus mulai hari ini tidak ada lagi orang makan. Mati bahasa Surabaya. Mati kon. Mati. Yesus bilang lagi. Kamu mau pindah no gunung. Bilang baik gunung. Hai gunung. Beranjaklah. Tercampaklah ke laut. Angel bahasa Indonesia ya. Suruh beranjak, suruh tercampak. Enak bahasa Jawa ya. Mecitat. Ya cuma mecitat. Ya bahasa Jawa ini kosakatanya lebih banyak dari bahasa Indonesia. Loh saudara tidak percaya. Bahasa Indonesia nek bilang jatuh ya. Mau dari atas jatuh. Naik becak jatuh. Apa jatuh? Nek bahasa Jawa enggak. Oh no. Namanya dewe-dewe. Jadi saya nemu 015. Nek jatuh ke depan nyungsep. Jatuh ke belakang geblak. Jatuh ke atas ceblok. Jatuh kau nak sing nahan delosor. Jatuh gak sadar kelenger. Jatuh dari lantai 70 modar ya. Ini saya gak khotbah kok ya. Wis lanjut ya. Jadi saudara, Yesus bilang ini wis 3 loh. Diam, tenanglah. Ini angin, ombak. Saya tanya saudara, ono kupingnya? Enggak ada. Pohon ara ada kupingnya? Gunung ada kupingnya? Berarti yang berkuasa perkataan kita. Loh, enggak ono kupingnya, sang ngrungokno. Bukan. Perkataan kita yang mengandung kuasa. Jadi kalau saudara hari ini mau melakukan yang namanya kata-kata iman. Itu akan terjadi, saudara percayai, maka akan terjadi. Makanya nek tangi turu ngomong, saya bangun tidur. Saya sehat, saya kuat, saya ditolong Tuhan, saya diberkati Tuhan. Harus gitu. Ojo tangi turu ngomong, ketoke kate loro. Seloro tenan. Ya. Jangan saudara ya. Nah ada kata-kata iman. Mama saya ini kena stroke 6 kali. Ya yang 5 kali bareng saya. Saya ini lahir di Panarukan Situbondo. Kalau saudara sekarang ke sana jangan tanya Samuel Sianto, Miming. Keluarga kami keluarga miskin ya. Karena papa saya dulu tukang gigi. Jadi saudara musiman orang pasang gigi. Waktu papa saya meninggal, mama saya belum siap karena enggak kerja. Dan harus ngidupi 4 anak. Mama saya bingung, nangis ya. Saudara saya bilang, enggak apa-apa wis ma. Akhirnya mama saya gini ya wis. Saono duit mama tak ke Pasuruan. Akhirnya belanja Jati, mebel-mebel. Itu mentahan, terus dibawa ke Panarukan, dipletur. Saya yang jual ke pasar. Ya namanya mebel kadang payu, kadang enggak. Satu waktu mama saya naik truk, enggak tahu dibawa kemana. Jam 2 pagi itu pulang. Saudara mama saya bilang, Mbak nangis. Mebelnya gak payu. Terus ini ya apa besok mau makan gini macam-macam. Terus jatuh ya. Nah itu stroke pertama. Mama saya bilang bawaan ke rumah sakit bu lebih 6 jam aja sekarang. Saya bawa.
Terus berapa tahun kemudian kena stroke lagi. Sampai 6 kali. Saya lupa ya stroke yang keberapa, ketiga atau mungkin ya. Mama saya ngorok saudara. Saya bawa di undaan, ada dokter Hendro, mungkin saudara pernah dengar ya. Dokter saya harap dia juga hamba Tuhan. Baik sekali ya. Dia bilang, Samuel, mama lu udah isa 1%. Ini ngorok, pecah gitu. Gini wes tunggu 3 kali 24 jam. Itu masa kritis, nek lolos nanti dilihat lagi. Bisa dioperasi apa enggak. Saya ini nangis di kuping mama saya ya. Di ICU, mah papa wis gak ono mah. Adikku ini belum kawin, sopo sing ngawin no. Ayo mah, ngomong mbek Tuhan Yesus gitu loh, mau cok mati loh mah. Mama saya itu keluar air mata ya. Mah, ayo loh mah, ojo meninggal loh. Siapa ini sing mau ngurus dulurku? Gak ono loh mah. Saya nangis saudara, terus saya keluar ya. Saya gini, Tuhan tolong ono. 2 jam kemudian susternya manggil, Samuel Sianto. Kaget saya, tak pikir ono apa. Apa sus? Mamamu sing nyelok. Mama saya sudah duduk di kasur. Terus manggil, sini Ming. Lu nek ngomong aja banter-banter di kuping mama. Berbeken. Nah itu sejak itu saya tahu nek orang koma itu dengar. Sekarang saya jadi hamba Tuhan, koma. Pasti saya bisi. Ya bulan lalu ada jemaat saya telepon. Pak Samuel bisa ke rumah? Bisa. Doa no papa ya. Saya datang. Loh, apa papamu ini? Sudah tidur melungker. Berapa tahun? 8 tahun. Lu cek sanoi. Cek Pak, tunggu Cece datang. Ya wes, Cece datang. Ini doa apa? Pendeta kan ngikuti orderan ya. Doanya apa? Ya biar kehendak Tuhan. Alah aku tahu wis, Ceknya cepat berangkat toh papamu. Wis, ayo doa. Tak bisi ya. Kok, karena koma. Berangkat toh kok. Ini anaknya wis siap. Wis ketemu dek sorga ya kok. Tuhan Yesus berkati saya pulang. Berapa hari telepon. Pak terima kasih papa wis berangkat. Lu budal tenang. Ini pendeta pencabut nyawa saudara ya. Ya. Jadi saudara saya ngalami sendiri. Makanya saya percaya kata-kata iman ini ada. Apa di Alkitab ada? Ada. Ayo kita baca ya. Yoel 3 ayat 10. Tapi yang bagian B saja. Yoel 3 ayat 10 bagian B. Saya baca ya. Nah ini, baiklah. Nah ini, himbauan. Ayo, kenapa ada kata seru? Siapa orang yang tidak berdaya? Suruh apa? Ayo ini saudara. Ngomong. Ngomongnya apa? Aku ini pahlawan. Ini ya ada orang tidak berdaya. Suruh ngomong aku ini pahlawan. Tidak masuk akal. Pahlawan itu orang yang menang atau yang kalah? Yang kuat atau yang lemah? Yang berhasil atau gagal? Lah sekarang loh orang yang tidak berdaya, ya apa? Dalam bahasa Indonesia yang menyatakan orang yang tidak berdaya itu kata-katanya semua huruf depannya L. L, saya nemu 15. Mungkin saudara 20. Tidak tahu saya kok bisa dikumpul LKP. Ini ya lihat ya, lemah. Menyatakan tidak berdaya. 2, letih, lesu, loyo, linglung, lemes, luwe. Loh iya, ini gak cuma L, double L. Lolak-lolok, ya. Loh, loh gak percaya. Wes pokok golongannya ini, tadi orang yang gak berdaya, sekarang suruh ngomong, aku ini pahlawan. Ya inilah kata-kata iman. Dari ayat ini lahirlah lagu terkenal. Yang lemah berkata apa? Yang miskin berkata apa? Nah itu. Ada kata-kata iman. Saya khotbah di Banyuwangi ketemu penyanyi rohani umur 18. Manggil saya Om. Saya ini tinggal di desa, daerah Serayu. Rumah saya kan gedek Om. Saya ini nyanyi lagu rohani mesti diganggu lagu sebelah orang dunia Om. Lagu ini apa? Mungkin ada saudara yang tahu lagu lama ya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Mestinya ya. Ke dalam dunia ini sungguh tak lama lagi. Ya, mestinya gitu. Tapi dia rupanya nyanyi diganggu terus sama sebelahnya ya. Ya apa lagu nenek? Saya bilang. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Sebelahnya nyaut ya. Mungkin lusa
atau dilahirkan. Saya tidak tahu kapan Gus Plus melok ngarang lagu rohani ini ya. Nah, ini saudara ya. Jadi ini ada kata-kata iman. Nanti ingat-ingat yang lemah harus bilang apa? Yang miskin bilang apa? Iya. Baru kita perbuatan yang terakhir kedua yaitu bertindak. Dilakukan. Kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Terakhir. Ya. Terus boleh wis jamentek ya. Ya nambah titik ya. Oh belum sih. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Nah, ini ya. Matius 9 ayat 20 sampai 22. Ini kisah yang sering kita dengar pada waktu itu seorang apa? Iya ada namanya ya wis. Sudah jadi ini lagi mengalami berapa tahun? Sakit 12 tahun. Menderita apa saudara? Iya sakno ya. Di sini banyak wanita sebelum menopause ada namanya menstruasi. Ada darah kotor yang dikeluarkan tiap bulan. Anak saya perempuan 2, yang satu kalau tidak sakit. Tapi satunya kurang 2 hari, aduh mah istri saya mesti ngasih ya kayu putih, minyak angin. Sakit. Itu sebulan sekali. Ini tiap hari ada pendarahan. Jadi 12 tahun saya tidak tahu kondisinya. Mungkin digendong, digandeng, atau merangkak, tidak tahu. Yang jelas sekarang dia melakukan bertindak karena apa? Maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah apa? Jumbai jubahnya. Jadi dia bertindak. Terus ayat 21, nah ini kata-kata imannya dari rumah. Karena katanya dia sudah ngomong dalam hatinya, mau dalam hati, mau dikeluarkan sama Tuhan tahu. Asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan apa? Iya, jadi dari rumahnya sudah, saya pasti sembuh. Pasti sembuh. Ini kata-kata iman. Terus dia lakukan. Maka katanya ayat terakhir 22, Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku. Apa yang dilihat Yesus? Iya. Bukan soal megang jumbai jubahnya. Enggak. Saudara hari ini hadir, Yesus tidak lihat apa yang saudara lakukan. Saudara dilihat imannya. Saya tidak bisa lihat pikiran hati saudara di mana iman itu disimpan. Mungkin ada yang pengen punya rumah, pengen yang punya mantu, pengen punya cucu, punya anak, pengen punya pekerjaan. Saya tidak tahu. Tapi kalau saudara hari ini mau ada perbuatan, ada kata-kata iman, ada yang dilakukan, percaya saya, saudara dan saya hari ini akan menghasilkan mujizat iman saudara. Jadi iman ini dipraktek. Jangan dicoba ya. Dicoba itu kan percobaan belum tentu benar. Kalau praktek pasti benar. Karena dipraktek. Di Malang ada jemaat namanya Udin ya. Dipanggil jemaat goblok saudara. Ya, jadi Udin ini mau pulang ketemu koncoe di gereja namanya Monot. Not aku nang omamu yo. Tapi naik motor, gak apa-apa goncengan. Berangkat sampai rumah Monot, Udin kaget. Sak rumah burung semua. Not, kok ake manuk ya Not? Loh aku lah ternak, jual beli. Tapi ki manuk sitok kok aneh, ada manuk sitok aneh. Saudara. Si kaki kiri dikasih benang, kaki kanan kasih benang. Terus yang kiri ditulis kiri, sing kanan kanan. Iki apa ditulis gini Not? Iya soalnya kiri iki tanda nek ditarik, manuk iki ajaib iso ngomong puji Tuhan. Nek ditarik sing kanan iso ngomong haleluya. Tenan iya wis kon longgo sik tak pekno ngombe. Monot masuk ya. Katane Udin, tak coba lho ini lho saudara. Ya tak coba ya hari diparani. Mumpung gak ono monot. Ya diparani tarik kaki kiri. Puji Tuhan. Kaget deh. Oh iya tenanan. Tarik kaki kanan. Haleluya. Tak coba deh si kiri. Puji Tuhan. Si kanan. Haleluya. Jadi udah dikira tak tarik kabeh pasti ngomong puji Tuhan haleluya. Langsung ditarik. Brup. Saudara tahu burungnya ngomong apa? Jatuh goblok. Nah ini makanya diceluk jemaat goblok saudara ya. Nah ini aja dicoba. Iman itu harus harus apa? Praktek. Jadi harus saudara ya. Jadi dipraktek no. Saya ini anyaran tadi gembala ya. Was gembala saudara wis kawaan ini ya. Saya makanya belajar terus. Ya ini saya lagi bangun gereja. Ya gereja saya kecil. Ini lagi bangun 10 tingkat. Ini baru lantai 3 mau ngecor lantai 4. Jadi nanti ruang ibadahnya itu 50 meter kali 100. Satu lapangan sepak bola ya. Jadi saudara waktu kami mulai 2,5 tahun lalu pas pandemi. Semua orang bilang ini pendeta gak karuan nih. Kok bangun pas pandemi. Saya bilang loh
Kalau saya tidak bertindak kan saya tidak bisa lihat mujizat Tuhan. Sampai hari ini. Tidak pernah pray. Pokok telepon bendara. Pak Sam, ini mau beli besi. Uangnya segini. Wes bu, prenen nang BCA. Saya cuma gitu. Saya masuk kamar ya. Tuhan tolong ono. Aku kadang ngomong kongen print ya. Tolong. Saudara ya di print. Ya tutup terus. Saya gini. Oh hebat Tuhan. Saya sudah tidak mau tahu caranya Tuhan gimana. Pokok saya cuma nyanyi. Kau selalu punya cara untuk. Iya. Tuhan punya banyak cara nolong kita. Ayo sekarang saudara mau ditolong apa? Ya anak saya Yoel, ya kayak anaknya Pak Yohanes estafet melanjutkan. Ya anak saya juga tak lantik wis jadi wakil gembala. Saya bilang ini nanti Yoel yang melanjutkan saya. Saudara sebelum pandemi dia diundang KKR di Kamboja. Pulang diundang lagi ke Filipina terus ke Rumania. Sing Filipina papa pengen melok. Wis pokok papa pengen ke Filipina. Oh kena pandemi saudara, worok ya. Tapi saya beriman, saya percaya pasti saya akan ke Filipina. Ya, 2 minggu lalu saya baru pulang dari Filipina, dari Australia. Ada sing nelpon, gak pengen nang Filipina tahu. Loh, wis mulai biyen pengen. Ya wis budalo, gitu toh ya. Puji Tuhan berangkat saudara. Saya lo udah bisa ngomong komunikasi bahasa Inggris. Nek ngomong Inggris bisa, cuma Inggris bisa. Tapi nek komunikasi tidak bisa. Jadi di dalam pesawat ditanyai makan, sing paling terakhir sing tak sebut. Pokoknya itu ditanya pork, babi, ya, meat, terakhir chicken. Nah, pasti tapek terakhir ya. Ngombe nih, water, milk, susu, orange juice. Nah ini saudara ya, jadi saya digudoi tok ya. Inggris gak iso tapi puji Tuhan sih nyampe nang dindi ya. Terus saya diganggu, kucing apa bahasa Inggris? Apa saudara kucing? Cat, nah nek kucing berkaki 4. Apa bahasa Inggris? Nek iso tak ajak nang Israel. Ayo sing iso tak ajak nang Israel. Gak tak bayar yang tak ajak tok. Ayo kucing berkaki 4. Tak tahu? Cat bien. Wis cat bien saudara ya. Tapi nek kucing kehujanan. Nah apa aja? Ayo kucing kehujanan. Cat tes. Nah ini ya. Wis ojo dilanjut tok ya. Jadi sing saya imani terjadi. Ayo saudara, iman lu tidak bayar. Saudara lu percaya untuk melakukan tak bayar. Lu iya saudara ya, olahraga bayar, fitness bayar, vitamin bayar supaya sehat. Lu iman ini lu cuma ngelakuin. Saudara nek dengar firman tuh antusias. Saya nek baca firman ini kayak orang nyunyu tiap hari. Terus ya. Saudara di Kota Porong ada makanan sangat terkenal. Saudara tahu apa? Ayo, di Porong ini loh. Nah, nek tahu pasangannya petis. Nek ote-ote pasangannya apa? Lombok. Oh, biasa mangan ote-ote ya. Ini satu keluarga dari Surabaya, suami istri, anak 3. Mampir di Porong. Beli ake ote-ote karena mau dibawa ke Banyuwangi. Lewat Pantura, waktu lewat Pasir Putih banyak monyet tapi tidak banyak. Waktu di Baluran, wah ke monyete. Terus kata anak, papa mandek pak. Sebagian tak keno pak. Tenan dibuka kocok diontali. Waduh, sing namanya monyet. Wah, mangan. Tapi aneh. Ono situ monyet. DKI cuma dipegang. Dipegang. Jari anaknya, apa monyet tinggi pak? Lu malah deketi supere, papai. Digedor. Jadi bojoi, maju pak. Diuper deh digedor. Maju pak, diuper mana? Terus katanya bojoi, buka pak. Begitu dibuka, saudara tahu monyetnya ngomong apa? Endi Lombok bro, jare ya. Oh iki kuper golek Lombok. Loh, sakjane saudara nek dengar firman ya koyok ngene, uberen. Saya harus ngalami mujizat. Nah harus gitu, amin. Percaya malam ini mujizat akan terjadi. Iman saudara akan menghasilkan mujizat. Ndak angel firman Tuhan. Sing angel itu karena pikiran kita. Apa iso toh? Apa mungkin toh? Jangan saudara. Saya habis kebaktian diundang khotbah di satu gereja. Bapak-bapak pakai kursi roda. Pak Sam doa. Loh apa sih kele? Yo Pak mari operasi. Loh apa kencing manis. Oh, wis percaya Tuhan Yesus sembuhkan. Oh percaya. Bayangno saudara. Ayo doa. Amin. Setelah amin, saya kan bilang, wis percaya loh Pak ya. Yesus sembuh no. Saudara tahu nyaute?
Tapi jari dokter gak iso waras, Pak. Oh, tak gunting lambemu tau. Lah kayak apa didoano nek gak percaya. Lah sering anak Tuhan seperti itu. Kayak ketemu taji-taji, Pak Sam doano masuk aku 15 tahun kontrak terus. Jadi kontraktor, Pak. Ya wes tak doano ya. Percaya loh, percaya tak doano. Amin. Saya kan tanya, mau beli dek perumahan, dek kampung atau pinggir jalan? Tahu nyaute? Pak Samuel sing nukokno yo. Pak Samuel sing nukok. Wis gak kira oleh omah kon. Kenapa? Ndak percaya. Hari ini jangan. Saudara percaya. Yes, oke pasti. Coba diangkat tangan kanan ya. Saya gak ngangkat kalau mampu ya. Bilang ya, yes oke pasti. Jadi setiap dengar firman bilang, yes oke pasti. Jadi ini ada muncul, ndak bisa, ndak mungkin. Gak, kata rungokno. Pokoknya aku yes oke pasti. Nanti lihat toh, mujizat pasti terjadi. Amin. Tuhan pasti lakukan keajaiban. Ayo kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami percaya malam ini Tuhan. Firman-Mu datang memang untuk menolong kami. Ada iman yang menghasilkan mujizat. Dan malam ini hamba-Mu berdoa semua jemaat yang hadir. Dalam nama Yesus sudah mengalami mujizat dengan Kau. Berkati keluarga hamba-Mu, Pak Yohanes Gunawan Tuhan. Pekerjaan-Mu di tempat ini akan meledak. Akan banyak terjadi keajaiban. Dan Tuhan akan melakukannya. Dan sekarang Tuhan melakukan mujizat itu. Terima kasih buat firman-Mu. Kau pasti menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.